بين أمهاتنا وجدتنا وجداتنا ولجميع أموات المسلمين والمسلمات أحيائهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بستركم يا أهل دركة وإلى الله إلى الباطن وإلى النور. ومنها أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحل وجوده. Termasuk lagi majas, kalam itu terjadi majas dan dikenal majas itu dengan beberapa aspek wujuh. Yang ketiga, bahwa sesuatu atau lafaz, syai' itu lafaz, disifati, didatangkan sifat. Tapi wa yusammi bima yastahillu wujuduh, disebutkan dengan ma, sifat yang mustahil adanya itu ma, sifat tadi. Kada mungkin. Berarti kalam itu kada mungkin digunakan untuk hakikat. Berarti dipalingkan kepada opsi pilihan kedua, yaitu majas. Qauli ta'ala was'alil qaryah, tanya betakon al-qaryah kepada kampung. Kawalah betakon ke kampung, kada mungkin. Berarti itu terjadi di situ majas. Nah, majas mursal alaqahnya itu haliyah, ai ahlal qaryah. Wa minha alla yajri wa la yattaridu ka qaulihim fi rajuli dzaqil jabal, bahwa kalam itu terjadi di situ majas, tidak bisa digunakan menjadi hakikat, bahwa tidak berlaku kalamnya, wala yattarid, dan tidak mungkin bisa digunakan, kada mendatang. Kalam itu untuk satu makna, lafaz itu digunakan untuk satu makna nang kada mungkin, kada cocok, kada sesuai kalau maknanya semakna hakikat. Berarti kalamnya kalam majas tak. Seperti perkataan seseorang pada seorang laki-laki yang berat, jabalun, gunung. Gunung ini aja. Kan kada mungkin ini laki-laki malah dikatakan gunung. Nah, berarti itu menunjukkan majas, yaitu rajulun tsaqil. Summa la yuqalu dzalika fi ghairi, dan kadakawa digunakan kata-kata itu kepada selainnya. Jadi kata-kata jabal tadi, rajulun jabalun gitu, kadakawa digunakan kata-kata jabal itu kepada selain makna nang dikatakan sakil tadi lah. Habis. Wa bitawil, seperti perkataan kalian kepada seorang laki-laki yang pancau, tinggi, nakhlah, kurma, batang kurma. Gini aja, tunggul PLN. Nah ya, jatuh banget pada batang kurma tuh ya. Tunggul PLN ya. Berarti itu apa? Rajulun tawil. Summa la yuqalu dzalika bi ghairil adami, dan itu kada mungkin digunakan kepada selain adami, selain manusia. Berarti khusus untuk manusia nih. Berarti itu rajulun tawil itu maknanya. Nah, itu majas juga. Nah, tapi majasnya di sini majas isti'arah, karena alaqahnya, hubungannya antara rajulun tawil lawan nakhlah di situ musyabahah, alaqahnya musyabahah, sehingga disebut majasnya mursal. Kalau alaqahnya ghairu musyabahah, juz'iyah kah, kulliyah kah, haliyah kah, nah sababiyah kah, nah maka itu ngarannya majas mursal. Sudah nih toh. Wa minha alla yansarifa fiha fima ustamila fih katasarrufi fima wudi'a lahu haqiqah kal amri fi ma'na al fi'li la taqul fih amrun ya'mur kama taqul fil amri bi ma'na qawla.
bahwa tidak bisa la yutasarraf, tidak bisa lafaz itu digunakan fi musta'mila fi pada kalam hakikat. Ada mungkin ma lafaz ustamila yang digunakan itu ma fi pada itu pada ma la hakikat lah fi ma laf maksudnya alla yutasarraf bahwa tidak digunakan lafaz itu fi ma makna pada makna ustumila yang digunakan itu makna fi pada itu lafaz. Kadang mungkin makna itu digunakan untuk lafaz tersebut kada cocok. Kata sarrufi fi maudil hakikatan, seperti penggunaan lafaz itu kepada makna hakikat kan kada mungkin kawa lalu dipalingkan kepada makna majaz. Contoh kal amri fi makna al fi'li, seperti amar perintah itu semakna dengan perbuatan, lalu tidak bisa dikatakan amrun ya'mur, perintah memerintah. Karena kawa. Nah, berarti di situ maknanya apa? Kama taqulu fil amri, sebagaimana bimakna al-qaul. Al-qaul ya'mur. Ayat memerintah. Ayat kada kau memerintah, hadis kada kau memerintah. Nah, berarti nang di situ ada ada fi'il, itulah makna fi'il, itu makna perbuatan. Wa yadullu limadhhabihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam li azwajihi radhiyallahu anhunna, dan menunjukkan bagi madhab mereka itu oleh sabdanya Nabi kepada istri-istrinya Nabi radhiyallahu anhun, apa tuh? Asra'ukunna luhuqan bi atwalukum yadan. Kata Rasulullah, orang yang paling cepat kalian wahai istriku luhukan, mendatangi aku kayaknya di surga. Siapa? Atwalukum yadan, nang paling panjang tangan. Nah ini dalilnya. Berarti kalam majaz itu ada lah di dalam dalil itu. Nah, dalil Al-Quran atau hadis kan beberapa ulama mengingkari itu terjadinya majaz. Di sini Rasulullah nih menggunakan majaz di sini dalam hadis, orang yang paling panjang tangan itulah orang yang paling cepat kena meraih aku, jadi Rasulullah mendatangi aku dalam surga. Nah, jadi yang paling panjang maksudnya apa? Yang paling panjang kah? Nah, fasirna radhiyallahu anhu yadhar an aidihinna bil ha'iq hamlan lil labzi alal haqiqah. Lalu saat para istri-istri Nabi mendengar sabdanya Nabi, mereka itu jadilah yadharna, apa tuh? Yadra'anna lah, maukuri lah aidihunna bil haid. Asalnya dara'an tu zira mahastai, ya maukuri bil haid dengan dinding. Wah, mau ukur ini, oh tanganku segini, tanganku segini, tanganku segini. Nah, kenapa? Karena mereka para istri Nabi hamlan lil labzi alal haqiqah, karena mereka mengkiaskan ucapan Nabi itu adalah semakna itu makna hakikat. Nah, walam yatabayyan lahuna annal murad bil yad an-ni'mah. Mereka tidak jelas di benak para istri Nabi itu maksud dengan yad itu adalah nikmat di situ. Nikmat. Nah, illa ba'da, kecuali setelah allahiqat bi awal sayyidah Zainab binti Jahshin. Nah, kecuali setelah menghubungi lawan Nabi itu yang pertama oleh Zainab, Sayyidatuna Zainab ibnu Jahshin. Wa kanat aktsaruhunna shadaqah, mereka istri Nabi daripada istri-istri yang lain, si Zainab itu orang yang paling banyak bersedekah. Nah, fakanal huquq bih fil qarinah, itulah luhuknya menghubunginya Sayyidah Zainab dengan Nabi, wal qarinah, itu menjadi qarinah bahwa maksud atwalukum yadan itu di situ adalah bukan yang maknanya hakikat, berarti mana majaz. Kalau paham. Nah, ya Rasulullah, orang yang paling cepat kayaknya paling lakas mendapati aku di surga itu orang yang panjang tangannya. Wah, masing-masing mau ukuri mahastai masing-masingnya. Nah, jadi Rasulullah yang paling cepat itu Zainab. Oh, ada apa di diri Zainab? Oh, karena orang itu banyak sedekah. Masa bini Nabi pemalar? Apa kata dunia? Aduh, bini Nabi bini tuan guru gin pemalar. Oh, mak subrik, tahu subrik? Baik, subrik lah, subuh hari. Subuh hari,
Itu kata-kata tahun 2000 ibet wah ini mengana ya. Tahun 2000 untuk subuh hari sobrik mah teh. Karena bini nabi atau bini ulama itu, bini guru itu mencontoh lah. Wa ammal majazu fa yanqasimu ila lughawiyyin wa syar'iyyin wa urfi aidan. Majaz itu terbagi kepada majaz lughawi, majaz syar'i dan majaz urfi. Kalau dalam ilmu ma'ani dua aja, lughawi lawan urfi, kada ada syar'i. Tapi ya kita bahasnya baca ilmu usul fiqh, ya ada syar'i maknanya. Biasa kita urfi itu jadi bawah adalah ada. Fal lughawi maka bermula majaz lughawi ya seperti kita dengar rajinlah al asad fi rajuli suja. Digunakan kata-kata rajulun suja, laki yang pemberani, bagi seorang laki-laki yang pemberani digunakan untuk al asad, kata-kata asad itu singa itu digunakan untuk laki-laki yang pemberani. Nah, itu majaz di situ isti'arah. Karena alaqah antara rajul dan as-suja, asad rajul suja itu alaqahnya apa? Musabahah. Nah, ada keterserupaan. Wassalah idza istamila al-mukhatab bistilahil lughah fil arkan. Dan sembahyang apabila diistilahkan, dipakaikan itu kata-kata sembahyang itu memakaikan oleh seorang mukhatab, orang di depan kita, dengan menggunakan istilah lughat fil arkan pada segala makna rukun. Apa? Umpama summarka, kemudian kalian rukuklah. Maksudnya salah. Nah, itu majaz min itlaqil juz wa iradatil kul. Nah, kemudian rukuklah, rukuk hanya disuruh kada. Itu majaznya itu disebut majaz lughawi. Kalau majaz syar'i, as-shalah itu idza ista'mal al-mukhatab bi istilah syar'i fi doa, yaitu makna istilah di dalam fikih itu dengan istilah syariat fi doa, dalam doa. Kan as-salatu maknanya secara lughat doa, kalaunya secara lughat shalah itu. Kalaunya majaz lugawi maknanya iya nang min itlaqil juz'iratil kul lah, kayak disebutkan sujud maknanya sembahyang. Kalau majaznya syar'i digunakan mukhatab dengan istilah syariat, dipalingkan daripada makna lugawi. Ini kan shalah itu secara lughat maknanya ad-doa, itu mendoakan, makanya salawat doa artinya. Tapi kalau di makna syariat, jadi dari makna doa tadi dipalingkan kepada makna syariat. Nah, jadi majaz syar'i di situ ngananya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bes. Wal urfi, lagi majaz urfi al khas, berarti paham di sini urfi ada dua pulang, ada uruf khas, ada uruf am. Urfil khas kal fi'li idza istamala an-nahwiyyu fil hadas. Apabila ulama nahwu menggunakan makna fi'il, fi'lun, perbuatan, maknanya mutlaqul hadas, perbuatan. Kan fi'il itu secara lughat apa? Hadas. Nah, berarti hadas lugat ngapa? Lugat menurut uruf nahwu. Kalau mana am, nih uruf am kadzaba idza salaqat bil urfil am fil himar masalan bi khususih. Makna dabah. Nah, itu apabila menggunakan dabah itu oleh mukhatab dengan makna uruf yang umum untuk peruntukannya, menggunakannya pada menyebut kata-kata himar, kedelai. Nah, jadi bila ada kedelai disebut dabah. Kendaraan enmek vario sapen itu disebut ngapa? Honda lah. Padahal Honda itu salah satu perusahaan, nang di bawah itu ada PCX macam-macamnya itu. Nah, vario, Beat,
orang mengaji jangan karbit lah, jangan karbit bayah kalau tasabuh dikira orang bun panagihan Pancasila kayaknya dosa karbit biar repo aja gini hanya ini bun Pancasila ini aja padahal orang mengaji ke rumah guru bes. Nah itu uruf am. Jadi menurut kebanyakan orang apabila disebut dabah maka mengarah kepada makna himar, disebut honda mengarah kepada semua kendaraan. Nah, itu majas urfi ngarannya lah. Habis. Nah, wal muradu bil alaqah. Nah, saya tekin kena. Jadi antara majas antara musyabbah dan musyabbah bih. Nah, kalau itu istiarah musyabah musyabah bih itu ada ngarannya mengkaitkan disebut dengan alaqah, korelasi bahasa ini hubungannya apa, nah disebut alaqah kayaknya pembahasannya wallahu alam. Itu alaqah. Kalau alaqahnya ada keterserupaan kayak Zaid, ada Zaid dinamakan singa, itu je singa. Nah antara singa lawan Zaid itu ada keserupaan, sama-sama pemberani. Nah berarti itu alaqah, hubungan korelasinya antara Zaid lawan singa tadi itu alaqah. Ngapa kesamaannya? Oh pemberani. Nah itu aja sabah ngarannya lah.